Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya buatkan video tentang ilmu rahasia yang berbahaya jika disebarkan kepada orang awam, bisa membuat kafir tanpa disadari, bisa menjadi murtad dari Islam. Hal ini saya buat menindaklanjuti tentang video sebelumnya. Ilmu hakikat adalah ilmu kebenaran hakiki, yang mana ilmu tersebut disampaikan kepada para wali Allah, para kekasih Allah. Hal itu Allah sampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Risalah Al-Gautsiyah, di mana orang yang ma'rifatullah di level hakikat itu adalah puncak tertinggi makom spiritual. Orang yang dititipi ilmu rahasia ketuhanan, ilmu Rabbani di alam lahut. Salah satu contoh ilmu hakikat yang Allah sampaikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang seringkali salah dipahami saudara-saudari kita. Akhirnya banyak dari mereka menjadi murtad tanpa disadari karena menuhankan dirinya sendiri, padahal hal itu tidak terjadi pada mereka. Apa itu? Allah berkata, berkalam hakikat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir." Perlu diketahui, kalam hakikat dari Allah kepada para wali itu tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan mengandung makna tersirat. Dan orang yang memahami ini harus memiliki musyahadah, karena kebenaran hakiki, makna kalam hakikat harus berasal dari al-haq, diberitahu oleh Allah. Tidak ada penjabarannya di kitab manapun, di YouTube, di Facebook, di medsos tidak akan Anda ketemui. Tentunya ya, orang-orang yang sudah dipercaya mengajarkan ini. Dan saya sudah mendapatkan izin dari Allah, mendapatkan mimpi boleh mengajarkan kitab Risalah Al-Gautsiyah kepada orang lain. Nah, itu bukti bahwa saya dimampukan oleh Allah untuk memahamkan ini. Tentunya penjabaran ini harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena kalam hakikat dari Allah itu diberikan kepada para wali, pasti itu bersumber ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana kalam hakikat yang tadi. Salah satu contoh kalam hakikat, kalam kebenaran hakiki dari Allah yang disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Risalah Gautsiyah. Kalimat "Wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri." Ya, sebelum mengalaminya sendiri percaya, maka ia telah kafir. Nah, makna dari kalam hakikat itu ya, mengandung makna tersirat. Kemanunggalan ruhani adalah kosakata lain dari tajalli. Tajalli itu adalah penampakan perbuatan Allah, bukan penampakan zat. Ya, seperti orang-orang awam niru-niru di Facebook, katanya bisa melihat zat Allah. Ini bodoh, pernyataan orang awam yang tidak bertakwa. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa dia tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Begitu juga di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah sendiri menyatakan kepada walinya bahkan zat Allah itu tidak akan bisa terlihat di bumi ini, melainkan nanti di akhirat. Dan itu pun khusus kepada orang-orang yang dijadikan kekasih Allah. Orang selain itu tidak bisa melihat zat Allah, melainkan dapat kesenangan jasmani saja di surga. Tajalli itu adalah penampakan Tuhan. Hal itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi." Itulah tentang tajalli.
Jadi secara tekstual memang tidak disebutkan tajalli di sini. Namun bagi orang yang sudah musyahadah itu mengetahui ini maksud dari tajalli. Kalau kalimat tajalla ada di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah dengan mata lahiriahnya, maka Allah menyatakan tidak akan mampu. Akhirnya begitu Allah ingin menampakkan dirinya, gunung hancur sehingga Nabi Musa pun pingsan dan taubat kepada Allah. Jadi apa yang dikatakan tentang kemanunggalan rohani itu adalah ruhnya manusia yang dikuasai oleh Allah. Karena apa? Ruhnya sudah makrifat kepada Allah, mengenal Allah tanpa perantara, sebagaimana keadaan ruhnya manusia ketika dulu sebelum ditiupkan kepada jasad. Hal itu Allah firmankan di dalam Al-Quran bahwa ruh itu dimintai kesaksian oleh Allah, dan ruh itu menjawab bahwa Allah itu memang Tuhan, ya. Tuhan kita alam semesta. Maka Allah tidak menginginkan nantinya ketika sudah kiamat orang-orang mendustakan pertemuan itu. Allah tidak menginginkan manusia itu tidak makrifat kepada Allah, ruhnya terhijab karena jasadnya selalu dipenuhi hasrat hawa nafsunya. Nah, kemanunggalan rohani hanya terjadi kepada orang-orang takwa lahir dan batin. Karena itu terjadi kepada para kekasih Allah, para nabi Allah, para rasul Allah. Yang mana orang takwa itu sudah dijanjikan oleh Allah mendapatkan pengajaran sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhir. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang yang sudah manunggal rohaninya itu adalah para kekasih Allah, bukan orang-orang durhaka. Apalagi grup-grup di medsos yang mengakui bahwa dirinya Allah sehingga tidak perlu sholat, yang katanya sholat itu Allah, itu bodoh. Jadi pemahaman sesat jangan diikuti, karena mereka ketika dimintai hukum, dimintai dalil, hujah tidak akan bisa memberikan contoh, tidak bisa memberikan hujahnya, tidak bisa menyebutkan ayat Al-Quran terkait itu, dan tidak bisa menyebutkan hadis-hadis Nabi terkait dengan itu, dan tidak bisa menyebutkan contohnya di dalam kehidupan untuk memudah pahamkan. Maka ketika seorang kekasih Allah itu sudah bertakwa kepada Allah lahir dan batinnya yang ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya terjadi seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Begitu juga terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, yang mana kisah itu dimulai dari ayat 65, pertemuan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalimat yang menjelaskan tentang tajalli secara tersirat, ya, tekstualnya terdapat pada kalimat pada surat Al-Kahfi ayat 82. Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, apa yang kau perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itu adalah simbol, kode bagi orang-orang yang sudah musyahadah bahwa apa yang dikatakan dikatakan Nabi Khidir alaihissalam adalah tajalli Allah, perbuatan Allah kepada dirinya ketika membunuh anak kecil, ya, ketika melubangi perahu, ketika membantu rumah anak yatim yang akan roboh. Itu semua adalah tajalli Allah, perbuatan Allah, kekuasaan Allah. Makanya di dalam hadis yang tadi tentang wali, ya, Allah itu menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Artinya tangannya Nabi Khidir alaihissalam berbuat ketika membunuh anak kecil, melubangi perahu, mendirikan rumah anak yatim yang mau roboh, itu bersama af'al Allah, bersama perbuatan Allah. Yang mana kalau Allah sudah bertajalli menampakkan perbuatannya, maka perbuatan Nabi Khidir alaihissalam, walaupun begitu juga perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, itu bersama ilmu Allah, bersama keridhaan Allah, bersama bimbingan Allah, bersama kekuasaan Allah. Seperti itu yang dimaksud kemanunggalan ruhani, bukan ruhnya manusia menyatu dengan zat Allah. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ya. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 dan juga di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi kalau misalkan orang itu mengatakan rohnya menyatu dengan Allah, itu pemahaman sesat, jangan diikuti. Hal ini banyak di YouTube maupun Facebook. Mereka menganggap kalau misalkan dia merokok berarti Allah lah yang merokok. Ini bodoh, ya. Bukan seperti itu. Hal itu terjadi karena ketidakbertakwa kepada Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, barang siapa berpaling dari Al-Quran, dari pengajaran Allah, maka setan menguasainya. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum.